Oke ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah pada sarapan kan? Udah jam segini ya. Sudah, Pak. Oke, baik, kita mulai ya di mata kuliah kedua ya, berhubungan dengan pengantar ekonomi makro ya. Nah, hari ini kita akan berbicara ya tentang ekonomi makro ini yang berhubungan dengan teori pembangunan dan teori pertumbuhan ekonomi. Ini udah saya record ya? Saya record. Oke. Ini ya pembahasan kita akan berdiskusi nih selama kurang lebih 90 menit ke depan ya, 90 menit ke depan kita akan berdiskusi tentang teori pembangunan dan teori pertumbuhan ekonomi ya. Nah, berbicara masalah pembangunan ya, ini menurut Tadaro tahun 2004, dia mengatakan bahwa pembangunan itu merupakan suatu proses ya multidimensional yang menyangkut perubahan-perubahan besar ya dalam status sosial, sikap masyarakat, kelembagaan nasional maupun percepatan pertumbuhan ekonomi, pengurangan ketidakmerataan dan pemberantasan kemiskinan yang absolut. Nah, ini pembangunan ya, berbagai macam hal ya, pembangunan apartemen, pembangunan gedung-gedung bertingkat ya, jalan raya, jalan tol layang dan segala macam ya, sampai dengan proses pembangunan di bidang pendidikan sebagai investasi yang sangat baik ya untuk ke depan, untuk masa depan bangsa dan negara, agar generasi-generasi penerus bangsa ini menjadi generasi yang cerdas yang bisa nanti menjadi generasi penerus buat mengembangkan Indonesia ke depan akan menjadi negara lebih maju dibandingkan negara saat ini gitu. Sukirno pada tahun 2007 dia mengatakan bahwa pembangunan ekonomi itu dia merupakan suatu proses ya yang menyebabkan adanya pendapatan per kapita. Pendapatan per kapita itu pendapatan seluruh penduduk ya, kemudian dibagi rata dengan jumlah penduduk yang ada gitu ya. Yang menyebabkan ya bahwa pendapatan per kapita penduduk ini dalam suatu negara ini meningkat secara berkelanjutan dan dalam jangka panjang. Kesimpulannya, di dalam pembangunan ekonomi, dia merupakan usaha dan proses ya untuk menaikkan dan mempertahankan kenaikan pendapatan per kapita ya penduduk suatu negara secara terus-menerus ya dalam jangka panjang dengan tetap memperlihatkan tingkat pembangunan penduduk yang disertai dengan perubahan mendasar dalam struktur ekonomi. Dalam proses pembangunan ekonomi, pemerintah ini secara sadar ya dan terencana bagaimana dia mengadakan perubahan-perubahan ke arah peningkatan taraf hidup masyarakat menjadi lebih baik. Gitu. Nah, kalau dari grafik nanti ada peningkatan dari tahun ke tahunnya sehingga Indonesia yang saat dulu dari era society, dulu dari eranya revolusi 1.0 masuk ke 2.0, masuk ke 3.0, masuk ke 4.0 sampai dengan saat ini adalah sedang menuju ke society 5.0. Dan peningkatan demi peningkatan yang dulunya adalah Indonesia adalah negara agraris ya, yang dulunya negara penghasil lumbung padi terbesar ya. Nah, bahkan saat ini Indonesia sudah bergeser ke arah ke teknologi, ke arah perindustrian dan sebagainya. Sehingga tidak meninggalkan juga yang namanya di bidang agraris ya, tetap itu pun ada, tetapi lebih banyak berfokusnya kepada peningkatan di bidang perindustrian. Tujuan pembangunan ekonomi. Ini mempunyai beberapa macam tujuan dalam pembangunan ekonomi ya. Yang pertama dalam pembangunan ekonomi, dia tujuannya pertama meningkatkan ketersediaan serta perluasan distribusi ya. Berbagai macam barang kebutuhan pokok ya, seperti pangan ya, seperti sandang, papan ya. Pangan itu berarti makanan yang bisa kita makan, kebutuhan makanan, kebutuhan primer kita. Kebutuhan sandang apa? Kebutuhan sandang itu berarti kebutuhan yang berhubungan dengan yang namanya pakaian. Kemudian papan itu perumahannya, rumah yang dia tinggalnya, tempat tinggalnya. Kemudian kesehatan, kemudian pendidikan dan keamanan. Kedua adalah bagaimana meningkatkan standar hidup yang meliputi ada berbagai macam, baik itu mulai dari peningkatan pendapatan, kemudian penambahan penyediaan lapangan kerja,
kemudian perbaikan kualitas pendidikan yang harus terus-menerus meningkat dan menjadi lebih baik daripada sebelumnya, serta peningkatan perhatian atas nilai-nilai culture, nilai-nilai budaya dan kemanusiaan. Sehingga secara material ya, meningkatkan kesejahteraan masyarakat juga dapat menumbuhkan jati diri sebagai pribadi dan bangsa yang kuat. Yang ketiga, bagaimana tujuannya untuk memperluas pilihan-pilihan ekonomis dan sosial bagi setiap individu serta bangsa secara keseluruhan ya, dengan membebaskan diri dan bangsa dan dari sikap menghamba. Artinya sikap yang dia benar-benar dia nurut ya dengan ini, dan ketergantungan terhadap bangsa lain atau orang lain. Sekarang kita sudah merdeka menjadi negara yang memang tingkat ketergantungan kita tidak terlalu terikat dengan negara lain. Nah, ini contohnya, ini pembangunan di gedung-gedung bertingkat ya, kemudian pembangunan ibaratnya perputaran yang namanya barang dan jasa ya, adanya logistik, adanya pesawat terbang ya, migrasi atau mungkin ekspor, impor yang memang menjalani adalah lintas negara. Sampai dengan pembenahan pendidikan yang dibenahi pendidikannya, sehingga generasi-generasi penerus bangsa ke depannya akan membangun Indonesia menjadi negara yang lebih baik. Kemudian juga ini ada kartu perlindungan sehat ya, kartu Indonesia Sehat ya. Artinya perlindungan bahwa kita ini untuk orang-orang yang memang membutuhkan ya, dengan jaminan sosial dan jaminan kesehatan yang memang dikelola oleh masyarakat, oleh pemerintah. Kemudian ada lagi beberapa indikator yang namanya keberhasilan pembangunan ekonomi. Yang pertama, ada yang namanya indikator pertama adalah indikator pendapatan per kapita. Apa tuh Pak maksudnya indikator pendapatan per kapita? Indikator pendapatan per kapita ini dia merupakan ukuran pendapatan rata-rata yang diperoleh oleh individu dalam suatu wilayah atau suatu negara dalam periode tertentu. Nah, umumnya ini dihitung dari jumlah pendapatan secara dihitung dengan membagi jumlah pendapatan nasional dibagi oleh jumlah penduduk Indonesia. Nah, itu adalah pendapatan per kapita. Kemudian ada lagi yang namanya indikator sosial. Apa saja yang masuk indikator sosial? Indikator sosial ini adalah ukuran yang digunakan untuk menilai ya dan memantau kondisi sosial dalam suatu masyarakat. Ini termasuk juga berbagai macam faktor seperti pendapatan ya, seperti pendidikan, seperti kesehatan, seperti ketenagakerjaan ya, kesetaraan gender ya, dan tingkat kemiskinannya. Nah, ini adalah dari indikator sosial. Kemudian di antaranya apa aja yang termasuk dalam indikator sosial? Di antaranya yang pertama adalah jumlah konsumsi. Ya, ini baja ya dalam 1 tahun. Jumlah konsumsi baja dalam 1 tahun ini, dalam tahunan ya, jumlah konsumsinya itu berapa di sini? Sehingga jumlah konsumsi baja dalam setahun ini biasanya bervariasi ya, tergantung pada yang namanya faktor-faktor seperti pertumbuhan ekonomi ya, seperti aktivitas konstruksi yang digunakannya bagaimana ya, dan industri manufaktur apa yang membutuhkan konsumsi atau pemakaian baja. Pada tahun tertentu, nah jumlahnya bisa mencapai ratusan juta, miliaran ton ya, mungkin hingga miliaran ton. Tergantung pada skala kegiatan ekonomi, baik ekonomi global maupun ekonominya adalah ekonomi secara regional. Yang kedua berhubungan dengan jumlah konsumsi semen. Nah, jumlah konsumsi semen dalam 1 tahun. Nah, jumlah konsumsi semen dalam 1 tahun yang dikalikan dengan 10 ton. Nah, berarti berapa nih kegunaannya?
Jumlah konsumsi semen dalam 1 tahun ini juga bervariasi, juga tergantung dari yang namanya faktor-faktor ekonomi dan pembangunan apa yang dibangun pada tahun tertentu. Secara global ya, konsumsi semen biasanya bisa berkisar antara 2 sampai dengan 4 miliar ton per tahunnya. Angka ini dapat lebih tinggi ya di negara-negara dengan pertumbuhan ekonomi yang pesat, atau mungkin merupakan tingkat pembangunan infrastruktur yang tinggi di sini. Nah, ini adalah tentang berapa banyaknya jumlah konsumsi semen yang dibutuhkan ya di dalam indikator keberhasilan pembangunan ekonomi. Yang C ada yang namanya jumlah surat dalam negeri, ya kan? Jumlah surat dalam negeri ya, ini dalam 1 tahun bagaimana? Nah, berarti kalau misalnya di sini adalah jumlah surat di dalam negeri dalam 1 tahun, berarti di sini surat sekarang kan ada surat elektronik dan surat non elektronik ya. Dibedakan ada 2 hal ya. Jumlah surat dalam negeri ini dalam 1 tahun ini telah mengalami penurunan yang signifikan dalam beberapa dekade terakhir ini. Karena merupakan pergeseran ya, yang dulunya surat yang dikirimkan melalui pos, yang dikirimkan melalui lembaga-lembaga logistik lainnya, dan saat ini lebih cenderung menggunakan yang namanya bergeser ke komunikasi elektronik. Namun sulit ya memberi angka ya yang tepat karena data terbaru, nah ini juga mungkin masih belum tersedia secara up to date ya. Jumlahnya ini bisa mencapai jutaan, bahkan bisa miliaran surat yang dihasilkan dalam 1 tahun, tergantung pada kebijakan negara, kebijakan pengiriman surat yang berlaku. Kemudian yang D. Yang D itu berhubungan dengan jumlah persediaan pesawat radio. Wah, ini pesawat radio sudah mulai ini, Pak. Ya kan? Pesawat radio sekarang sudah mulai, anak-anak muda sudah nggak kenal dengan namanya radio, ya kan? Nah, kenapa tidak kenal dengan radio? Karena sekarang sudah adanya dengan YouTube dan apa di situ. Sehingga yang terjadi ya dengan berbagai macam perubahan-perubahan yang ada ya, ini menyebabkan adanya persediaan yang berbeda. Nah, sehingga yang saat ini ya dengan perubahan-perubahan yang ada ini persediaannya pasti akan menurun. Bahkan di handphone pun sekarang sudah ada radio. Tetapi mungkin hanya orang-orang generasi-generasi old saja yang mereka masih dengerin radio. Teman-teman sudah mulai menggunakan telepon genggam, sudah menggunakan Android dan segala macam. Kemudian yang E, jumlah persediaan telepon yang dikalikan dengan 10. Nah, berapa jumlah telepon yang digunakan? Hampir saat ini semua orang punya telepon. Bahkan ada yang punya minimal 1, itu setiap orang pasti punya. Pasti mereka punya dengan handphone itu, apalagi yang hidup di daerah kota, yang memang mengharuskan saat ini transaksi pun dengan menggunakan handphone. Dengan QRIS dan sebagainya. Uang pun banyak digunakan dengan menggunakan uang-uang digital yang ada. Kemudian, berapa banyak yang F ini jumlah persediaan ya? Jumlah persediaan berbagai macam jenis kendaraan. Nah, ada berapa nih jenis kendaraannya? Sehingga dalam pertumbuhan ekonomi, dalam pertumbuhan di sini, berarti kita melihat berapa banyak nih jenis kendaraan yang bisa sangat bervariasi. Tergantung pada jenis kendaraan dan ukuran dealer atau dalam suatu perusahaan. Biasanya dealer keluar kendaraan ini memiliki inventaris yang mencangkup adanya mobil, yang mencangkup adanya truk ya, ada SUV, dan kadang-kadang sepeda motor dengan jumlah yang bervariasi yang diproduksi dari tahun ke tahun, bahkan bisa nyampe puluhan hingga ratusan unit. Perusahaan yang lebih besar ini biasanya mereka membuat distributor ya, ribuan ya, bahkan jenis kendaraan tertentunya ini bisa ditanyakan ya, bahkan diproduksi yang lebih banyak lagi, tergantung dari kebutuhan dari masyarakat Indonesia. Kemudian apa lagi? Ada yang namanya jumlah konsumsi daging. Nah, berapa nih jumlah konsumsi daging dalam 1 tahun? Nah, berarti jumlah konsumsi daging dalam 1 tahun ini bervariasi ya,
tergantung dari masing-masing daerah atau negara, bahkan di seluruh dunia. Ini tergantung juga pada faktor-faktor kebiasaan makan, pendapatan, dan budaya. Sehingga keseluruhan ya konsumsi daging cenderung tinggi di negara-negara dengan pendapatan tinggi yang mungkin lebih rendah di negara-negara dengan pendapatan yang rendah. Jadi secara global, konsumsi daging ini diperkirakan mencapai sampai dengan jutaan ton setiap tahunnya. Kemudian yang ketiga ada yang namanya indeks kualitas hidup. Indeks kualitas hidup ini berarti berhubungan dengan ukuran yang digunakan untuk bisa kita mengevaluasi dan membandingkan kualitas hidup yang di berbagai negara atau di berbagai wilayah. Ini meliputi berbagai macam faktor seperti harapan hidup, pendapatan per kapita, akses terhadap pendidikan, kesehatan, keamanan, lingkungan ya di sini, dan kebahagiaan subjektif perorangan. Sehingga berbagai lembaga dan organisasi dalam menggunakan metode yang berbeda dalam menghitung indeks kualitas hidup ini ya, seperti indeks pembangunan manusia atau IPM yang dikembangkan oleh PBB atau indeks kualitas hidup yang dibuat oleh lembaga riset swasta. Kemudian yang keempat, suara saya terdengar nggak? Karena nih di sebelah ada yang lagi ngisi ceramah juga. Cukup Aman Pak, aman. Dengar Aman, ya? Pak. Aman, terdengar aman. Pak. Nggak Jelas terdengar. jelas Pak. Oke. Soalnya nggak bisa dipungkiri kan, karena kalau tetangga lagi hajatan kan, jadi serba ini. Baik, saya lanjutkan. Yang keempat berhubungan dengan indeks campuran ya. Ada indeks Susena dan ada yang namanya indeks pembangunan manusia. Indeks campuran itu apa? Nah, indeks campuran ini dikatakan sebagai indeks gabungan yang dari beberapa indikator dari atau variabel yang digunakan untuk mengukur atau menilai suatu fenomena atau keadaan tertentu. Dalam konteks statistik biasanya nih atau dalam ekonomi misalnya, indeks campuran ini biasanya mencakup yang namanya beberapa macam hal faktornya. Seperti ada faktor pendapatan dari pribadi atau perorangan ya. Pendapatan itu dikumpulkan kemudian dihitung secara nasional. Ada pendidikan masyarakat, bagaimana dilihat nih. Pendidikan masyarakat setiap daerah, setiap kabupaten, setiap provinsi, bahkan nasional bisa dihitung. Kemudian kesehatannya bagaimana. Dan lain sebagainya yang berhubungan dengan bagaimana memberikan gambaran yang lebih komprehensif tentang suatu situasi atau kondisi yang ada. Itu indeks campuran. Ada berikutnya yang ke indeks Susenas. Indeks Susenas ini artinya survei sosial ekonomi nasional. Disingkat Susenas. Indeks Susenas ini merujuk pada indeks kesejahteraan rumah tangga yang dihasilkan dari survei sosial ekonomi nasional di Indonesia. Indeks ini biasanya mencangkup berbagai macam aspek, baik itu merupakan dari pendapatan, baik itu dari kesehatan, baik itu dari pendidikan, baik itu dari pekerjaan, dan akses terhadap fasilitas dasar. Indeks Susenas ini digunakan untuk bagaimana dia bisa memantau, bagaimana dia bisa mengevaluasi kemajuan pembangunan sosial dan ekonomi di Indonesia. Nah, dan ada yang berikutnya indeks pembangunan manusia atau sering disingkat IPM. Ini merupakan ukuran yang digunakan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam hal ini PBB untuk menilai tingkat pembangunan manusia suatu negara. IPM biasanya mencakup 3 dimensi utama. Dimensi yang pertama adalah harapan hidup yang panjang. Berarti dia harus sehat.
kesehatannya harus fit, kesehatannya harus prima. Kemudian lagi akses terhadap pendidikan. Bagaimana pendidikannya, upgrade pendidikannya bagaimana gitu. Sehingga akses pendidikan ini pun dianggap orang yang berpendidikan lebih tinggi. Maka dianggapnya sebagai orang yang memang dia mempunyai indeks pembangunan manusia yang lebih baik. Dan pendapatan per kapita, berapa pendapatannya? IPM ini biasanya memberikan gambaran yang lebih holistik tentang bagaimana kemajuan suatu negara daripada hanya menggunakan pendapatan atau pertumbuhan ekonomi saja. Ini ya, ini adalah indikator-indikator dalam pembangunan ekonomi. Ya. Kemudian, nah, kemudian ini adalah konsep yang digunakan ya, beberapa macam faktor di dalam pengembangan sampai dengan dia mempunyai suatu indikator ya, sebagai negara-negara yang dikatakan dia maju. Ya mulai dari ada beberapa faktor dalamnya, ada faktor ekonomi. Faktor ekonomi ini biasanya digunakan dari berbagai macam faktor yang ada. Mulai dari barang modal, mulai dari teknologi ya, sampai dengan tenaga kerja, sampai dengan sumber daya alam apa nih yang ada, sampai dengan kewirausahaan. Barang modal maksudnya apa Pak? Barang modal itu berarti barang-barang yang bisa digunakan ya di dalam mengelola alam, dalam mengelola sumber daya yang ada, sehingga dia bisa membuat yang namanya perubahan, agar perubahan ini tetap menjadi barang-barang yang lebih mempunyai nilai jual yang tinggi. Nah, itu artinya adalah barang modal. Nah, barang modal biasanya juga ini tergantung dari berbagai macam jenis barang yang digunakan ya dalam proses produksi. Baik dia dalam menghasilkan baik berupa barang atau baik dalam berupa jasa. Barang modal ini tidak langsung dikonsumsi oleh konsumen akhir ya, tetapi digunakan oleh perusahaan untuk meningkatkan produksi atau efisiensi yang ada. Contoh barang modal dia meliputi mesin, meliputi peralatan manufaktur ya, alat transportasi berat ya, adanya komputer dan perangkat lunak khusus lainnya. Investasi dalam berupa barang modal ini juga penting dalam pertumbuhan ekonomi. Karena kenapa? Karena dalam jangka waktu panjang dia bisa membantu bagaimana meningkatkan produktivitas dan kapasitas produksi suatu negara. Kemudian yang kedua adalah teknologi. Nah, bagaimana perkembangan teknologi yang ada? Dengan teknologi yang berkembang saat ini, sehingga menjalankan bahwa teknologi itu akan mengacu pada apa yang namanya aplikasi pengetahuan ilmiah dan keterampilan praktis apa nih yang menciptakan alat, menciptakan produk, menciptakan sistem atau metode baru yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Nah, ini meliputi segala macam yang berhubungan dengan perangkat keras ya, seperti adanya komputer, ada telepon Android atau telepon pintar ya, smart ya. Kemudian juga perangkat lunak lainnya serta aplikasi atau platform digital lainnya. Sehingga proses dan metode produksi dalam industri teknologi ini akan terus berkembang dari waktu ke waktu. Bagaimana kita bisa memainkan peran penting dalam transformasi sosial, ekonomi, budaya, dan dunia. Kemudian apa lagi? 3, tenaga kerja, resource. Nah, tenaga kerja ini, resource ini, mau tidak mau mereka adalah orang-orang yang berupa jumlah manusia atau populasi manusia yang mereka terlibat secara langsung dalam pembangunan ekonomi. Ya kan? Baik dalam pekerjaan formal maupun pekerjaan informal. Nah, ini biasanya mencakup semua orang yang bekerja untuk mendapatkan penghasilan. Termasuk ada karyawan penuh waktu atau karyawan full time, ada karyawan part time paruh waktu, ada pekerja lepas ya, ada pengusaha dan ada petani. Nah, tenaga kerja ini juga mencakup orang nih yang sedang mencari pekerjaan.
atau orang yang belum bekerja, atau orang yang menganggur, dan orang yang tidak bekerja karena alasan tertentu, seperti misalnya mahasiswa. Ini kan biasanya ada mahasiswa kampus-kampus yang memang notabene-nya mereka nggak bisa kerja sambil kuliah. Atau ibu rumah tangga yang memang mereka berfokus di rumah, mengurusi rumah tangganya, mengurusi anak dan sebagainya. Ini tidak termasuk ke dalam ikatan yang dikatakan sebagai orang tidak bekerja. Analisis tenaga kerja juga ini meliputi berbagai macam studi ya. Dalamnya ada studi pengangguran, ada studi partisipasi tenaga kerja, ada tingkat upah ya, ada juga dengan yang namanya kondisi tenaga kerja itu bagaimana. Kemudian berikutnya apa lagi Pak? Sumber daya alam. Nah, kekayaan alam yang ada di dalam negeri. Indonesia adalah negara yang luar biasa, negara yang kaya akan sumber daya alamnya ya. Di mana di sumber daya alam itu bagaimana segala hal yang diberikan oleh alam dan digunakan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan mereka. Ini mencakup segala sesuatu ya, mulai dari tanah, mulai dari air ya, mulai dari udara dan mineral hingga hutan atau tanaman ya, atau hewan. Sumber daya alam ini dibagi menjadi 3 kategori. Ada sumber daya alam yang terbarukan, yang pertama, seperti adanya mata air, adanya hutan, dan adanya angin. Ini adalah sumber daya alam terbarukan. Yang kedua ada sumber daya alam yang tidak terbarukan. Apa tuh Pak? Misalnya seperti minyak bumi, seperti gas alam, logam-logam mulia, tambang, batu bara, dan segala macam. Ini yang berhubungan dengan resource yang tidak terbarukan. Kemudian yang ketiga ada lagi sumber daya alam abiotik, seperti bebatuan, ya, seperti mineral, dan air tanah. Pemanfaatan sumber daya alam ini harus dilakukan secara bijaksana dan berkelanjutan agar dapat dipertahankan untuk generasi mendatang. Upaya konservasi, pengelolaan yang baik, dan pengembangan teknologi yang ramah lingkungan menjadi penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem dan memastikan keberlanjutan penggunaan sumber daya alam. Yang selanjutnya adalah tentang entrepreneurship atau yang namanya kewirausahaan sebagai faktor ekonomi di dalam resource-nya itu bagaimana. Sehingga orang yang berwirausaha adalah orang yang memang dia mempunyai jiwa di dalam dia mengelola, ya, di dalam dia ibaratnya membuat suatu hal yang berhubungan dengan kemampuannya. Bagaimana dia bisa mengolah, bagaimana dia bisa mengembangkan dengan sumber daya yang ada, dengan resource yang ada, dan dia bisa menjadikan sebagai orang yang bisa menciptakan lapangan kerja yang tidak hanya tenaga kerja yang dia bekerja, tetapi juga tenaga kerja yang memang dibutuhkan oleh seorang entrepreneurship ini. Ini penting ya di dalam ini, karena kenapa saya katakan penting? Karena dengan kita melihat berbagai macam hal, berbagai macam perkembangan yang ada, sehingga konteks yang namanya kegiatan entrepreneurship ini tidak dimiliki oleh semua orang. Dia adalah orang-orang pilihan, orang-orang tertentu yang memang orang-orang tersebut ini mampu. Dia bisa mengembangkan dan menciptakan lapangan kerjanya berbeda dengan lapangan kerja yang dari lainnya. Nah, kemudian itu adalah faktor ekonomi ya. Kemudian faktor berikutnya yang berhubungan dengan lembaga sosial. Apa sih Pak lembaga sosial? Lembaga sosial ini adalah lembaga yang memang bisa membantu orang lain ya dalamnya. Contohnya apa Pak? Contohnya adalah lembaga yang bisa dihasilkan oleh yayasan. Yayasan ini juga dia katakan sebagai lembaga sosial. Kenapa dikatakan sebagai lembaga sosial? Karena dia secara hukum ADART-nya ya, lembaga yayasan ini adalah lembaga yang non-profit yang di dalamnya itu bisa mendirikan tentang kemanusiaan, sosial ya, bahkan pendidikan di dalamnya itu. Nah, sehingga lembaga sosial ini satu dengan yang lainnya sama-sama saling dibutuhkan di dalamnya.
Ini struktur ya, mulai dari organisasi masyarakat ya, lembaga sosial itu dengan dia mengatur perilaku, mengatur interaksi dan fungsi sosial. Nah, mereka juga biasanya punya peran secara integral yang sama-sama berperan menjaga stabilitas ya dan ketertiban sosial. Contoh yang pertama adalah keluarga. Sebagai lembaga yang paling mendasar adalah keluarga bertanggung jawab atas reproduksi, atas perawatan dan ada sosialisasi anggotanya. Yang kedua adalah pendidikan. Ini juga lembaga pendidikan yang mengajarkan pengetahuan, mengajarkan keterampilan dan nilai-nilai kepada individu sehingga mereka dapat berperan dalam masyarakat. Yang ketiga adalah agama. Bagaimana mereka memberikan kerangka nilai, norma dan ritual yang mempengaruhi ya perilaku dan keyakinan individu. Yang keempat adalah pemerintah. Bagaimana lembaga pemerintah dalam mengatur kehidupan sosial, dalam politik ya, dalam ekonomi masyarakat ya, baik itu melalui pembuatan kebijakan, penerapan hukum dan penyediaan layanan publik ini. Yang kelima ada ekonomi. Nah, lembaga ekonomi juga sama nih, mencakup yang namanya pasar. Baik perusahaan, baik lembaga keuangan yang mengatur produksi, distribusi dan konsumsi barang dan jasa. Yang keenam adalah lembaga hukum, yang bagaimana dia menciptakan adanya aturan, menciptakan norma, dan menciptakan adanya prosedur ya dalam mengatur perilaku yang menyesuaikan konflik di masyarakat. Lembaga sosial ini jelas ya, ini saling terkait satu dengan yang lainnya, yang bagaimana mereka menjaga keseimbangan dan stabilitas di dalam masyarakat. Kemudian yang kedua ada yang namanya lembaga politik. Lembaga politik di sini berarti adalah struktur formal yang bertanggung jawab atas pembuatan keputusan. Mulai dari pengaturan kekuasaan ya, mulai dari pengelolaan kepentingan politik di dalam satu masyarakat ya. Ini biasanya mencakup satu misalnya pemerintah. Lembaga yang mengatur mengelola urusan politik publik nah untuk kebijakan, untuk policy ya dan menjalankan fungsi eksekutif ya, legislatif dan yudikatif itu pemerintah. Yang kedua adalah partai politik. Nah, bagaimana organisasi yang mewakili beragam pandangan politik ya dan bersaing untuk mendapatkan kekuasaan politik melalui pemilihan umum. Yang ketiga adalah parlemen atau majelis ya. Bagaimana badan legislatif yang bertanggung jawab untuk membuat undang-undang dan mewakili kepentingan masyarakat. Yang keempat adalah pemilihan umum ya, proses demokrasi ya yang di mana warga memilih memimpin mereka dan mewakili mereka dalam lembaga-lembaga politik mereka. Yang kelima adalah birokrasi, di mana lembaga yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kebijakan pemerintah dan menjalankan yang namanya fungsi administratif. Yang keenam adalah sistem hukum, di mana lembaga menegakkan hukum, ya menegakkan keadilan dan menyelesaikan konflik hukum dan masyarakat. Lembaga politik ini jelas ya bersama-sama membentuk sistem politik suatu negara di dalam dia mempengaruhi kebijakan publik serta dinamika politik dalam masyarakat. Nah, kemudian ada lagi nih yang berhubungan dengan lembaga yang namanya institusional. Maksudnya apa sih Pak lembaga institusional ini? Lembaga institusional ini jelas ya di dalamnya ini dia merupakan berbagai macam institusi. Institusional itu jelas nih mengacu pada suatu yang terkait pada lembaga ya yang atau institusi dalam suatu masyarakat. Dia bisa mencakup adanya struktur, adanya prosedural, adanya norma, adanya praktik yang membentuk dan mengatur fungsi suatu lembaga. Secara fisik, nah, istilah ini sering digunakan ya dalam konteks ekonomi atau politik dan sosial. Mulai dari satu adalah institusi ekonomi, dia adalah seperti pasar, seperti perusahaan, seperti bank ya, dan regulasi yang di dalamnya ya berhubungan dengan apa nih? Berhubungan dengan ekonomi yang membentuk kerangka kerja bagi ekonomi masyarakat suatu negara. Yang kedua ada yang namanya institusi politik. Seperti pemerintah, parpol ya, parlemen ya. Kemudian juga berhubungan dengan sistem pemilihan umum yang membentuk struktur politik suatu negara ya. Kemudian yang ketiga ada namanya institusi sosial. Nah, di dalamnya adalah seperti keluarga, agama, pendidikan ya dan lembaga sosial lainnya
yang bagaimana mereka bisa membentuk yang namanya perilaku dan institusi ya di dalam interaksi di antara satu dengan lainnya. Ini dalam konteks pembangunan. Bagaimana kita bisa menganalisis nih secara ini dengan lembaga-lembaga yang ada ini agar bisa mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, kemudian stabilitas politik sampai dengan tingkat kesejahteraan sosial suatu negara. Nah, Indonesia termasuk negara ini kalau kategori negara berkembang. Indonesia saat ini sedang menuju masyarakat Indonesia maju tahun 2045 katanya. Bahwa negara yang berkembang ini biasanya memiliki beberapa macam ciri ya di dalamnya. Ada yang pertama adalah kemakmuran yang relatif rendah. Ini ciri negara berkembang. Kemakmuran dikatakan sebagai relatif rendah itu maksudnya apa, Pak? Kemakmuran relatif rendah ini biasanya mengacu pada kondisi di mana tingkat kekayaan kesejahteraan dan standar hidup seseorang atau kelompok ya, ini tidak sebanding dengan kelompok lain yang dalam masyarakat atau dalam standar yang diharapkan ini bisa disebabkan oleh berbagai macam faktor yang ada. Termasuk dalamnya satu, pendapatan yang rendah. Orang yang kelompok dengan pendapatan rendah ini mungkin mengalami kesulitan bagaimana memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, seperti pakaian, dan tempat tinggal yang layak. Yang kedua adalah akses terbatas ke pendidikan. Kurangnya akses atau kesempatan untuk mendapatkan pendidikan yang berkualitas dalam menyulitkan individu untuk memperoleh keterampilan yang dibutuhkan untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan mereka. Yang ketiga adalah kurangnya akses ke layanan. Layanan kesehatan nih. Orang yang tidak memiliki akses terhadap kesehatan, layanan kesehatan yang terjangkau dan berkualitas, ini biasanya cenderung mengalami masalah kesehatan dan produktivitas yang rendah. Yang keempat, ketidaktahuan ekonomi. Dengan ketidakpastian ekonomi, muncullah adanya pengangguran dan ketidakmampuan untuk bisa mengakses pekerjaan yang stabil dan berpenghasilan tinggi ya, dapat menyebabkan adanya ketidakstabilan secara finansial. Yang kelima adalah ketidaksetaraan sosial dan ekonomi. Ketidaksetaraan dalam distribusi kekayaan, kemudian kekayaan dan akses dapat menyebabkan beberapa kelompok atau individu tertinggal ya dalam mencapai tingkat kemakmuran yang lebih tinggi. Ada beberapa upaya yang dalam hal mengatasi kemakmuran relatif rendah ini, kita harus sering melibatkan policy atau kebijakan yang bertujuan untuk meningkatkan akses ya terhadap pendidikan, kemudian layanan kesehatan ya, kemudian pekerjaan yang layak ya, dan peluang ekonomi bagi kelompok-kelompok yang rentan. Itu adalah berbicara tentang kemakmuran relatif rendah sebagai ciri dari negara yang berkembang. Yang kedua dikatakan sebagai produktivitasnya sangat rendah katanya. Artinya kalau misalnya negara yang berkembang ini dia mempunyai yang namanya produktivitas yang sangat rendah, dapat menjadi masalah yang serius dalam suatu masyarakat atau ekonomi. Karena ini dapat menghambat adanya pertumbuhan ekonomi, dapat meningkatkan pengangguran yang terus meningkat, dan mengurangi tingkat kesejahteraan. Ada beberapa faktor yang dapat menyebabkan adanya produktivitas yang rendah. Meliputi yang pertama adalah kurangnya keterampilan dan pendidikan. Individu yang kurang memiliki keterampilan atau pendidikan yang diperlukan untuk pekerjaan, ini biasanya mungkin tidak dapat bekerja secara efisien. Kenapa? Karena tidak terampil dan juga tidak berpendidikan. Kemudian yang kedua adalah teknologi yang tidak memadai. Dengan penggunaan teknologi yang tidak memadai atau ketinggalan zaman atau gaptek ya, atau kurangnya investasi dalam teknologi modern ini juga dapat menghambat adanya efisiensi dan produktivitas. Yang ketiga adalah infrastruktur yang buruk. Dengan infrastruktur yang buruk seperti jaringan transportasi yang tidak lancar atau pasokan listrik yang tidak stabil ya,
atau dapat mengganggu produksi dan distribusi barang dan jasa. Yang keempat, artinya ada kebijakan ekonomi yang tidak mendukung. Seperti apa kebijakan tidak mendukung? Kebijakan ekonomi yang tidak mendukung, ya ini seperti pajak yang tinggi, birokrasi yang berlebihan, dapat menghambat produktivitas perusahaan dan usaha kecil lainnya. Yang kelima adalah kesehatan yang buruk. Dengan kesehatan yang buruk, karyawan dia menderita penyakit atau kurangnya akses terhadap pelayanan kesehatan yang baik. Mungkin ini tidak dapat bekerja secara efisien. Sehingga untuk meningkatkan produktivitas ini perlu dilakukan ya dengan berbagai macam upaya seperti investasi dalam pendidikan dan pelatihan, penggunaan teknologi yang lebih baik sampai dengan pembangunan infrastruktur, adanya reformasi ekonomi dan promosi kesehatan dan kesejahteraan karyawan. Kemudian yang ketiga, ciri negara berkembang adalah pertumbuhan penduduk yang tinggi. Berarti kalau penduduknya ini tinggi, berarti banyak angka kelahiran. Angka kelahiran banyak, sehingga yang terjadi jika angka kelahiran banyak, maka penduduknya kita akan terus bertambah. Pertumbuhan penduduk yang tinggi ini dapat memiliki dampak yang signifikan di dalam ekonomi, di dalam lingkungan, bahkan di dalam masyarakat secara menyeluruh. Ada beberapa macam dampak negatif nih dalam pertumbuhan yang tinggi. Yang pertama, dia berdampak yang pertama adalah satu, tekanan pada sumber daya alam. Maksudnya apa tekanan terhadap sumber daya alam? Tekanan ini maksudnya adalah pertumbuhan penduduk yang tinggi ini dapat menyebabkan adanya peningkatan permintaan akan sumber daya alam. Misal seperti air, seperti lahan untuk bangun perumahan ya, energi yang digunakan ya, dan dapat juga mengakibatkan adanya degradasi lingkungan dan kelangkaan sumber daya. Yang kedua, ada yang namanya tingkat pengangguran yang tinggi. Dengan pertumbuhan penduduk yang tinggi dapat menyebabkan adanya peningkatan pengangguran, terutama jika pertumbuhan ekonomi tidak seimbang dengan pertumbuhan populasi. Yang ketiga adalah tingkat kemiskinan yang tinggi. Dengan jumlah penduduk yang terus bertambah, dapat sulit ya bagi pemerintah ini dapat untuk memastikan ya semua orang memiliki akses terhadap pekerjaan ya di dalam pendidikan dan layanan kesehatan yang memadai. Yang keempat adalah tekanan pada infrastruktur dan layanan publik ya. Mulai dari pertumbuhan penduduk yang tinggi ya dapat menyebabkan tekanan pada infrastruktur ya seperti jalan, seperti transportasi umum ya dan layanan publik ya seperti pendidikan dan kesehatan. Yang kelima, ada namanya perubahan sosial dan budaya. Dengan pertumbuhan penduduk yang tinggi itu dapat menyebabkan perubahan sosial dan budaya yang signifikan ya dalam masyarakat, termasuk dalamnya ada perubahan dalam pola konsumsi, dalam kebiasaan hidup dan struktur keluarga. Nah, untuk mengolah dampak-dampak negatif ini dari pertumbuhan penduduk yang tinggi tadi ya, penting nih bagi pemerintah dalam mengimplementasikan kebijakan yang mendorong perencanaan keluarga, meningkatkan akses terhadap pendidikan dan pekerjaan, serta bagaimana pemerintah bisa mempromosikan pembangunan ekonomi secara berkelanjutan. Nah, kemudian ciri yang keempat, negara ini adalah negara yang berkembang adalah dualistik. Apa maksudnya dualistik ini? Dualistik ini biasanya mengacu pada yang namanya karakter ya, atau keadaan yang melibatkan adanya pembagian atau perbedaan yang jelas antara dua kelompok, antara konsep atau entitas, atau istilahnya sering disebut digunakan dalam berbagai macam hal seperti misalnya pembagian sosial. Nah, pembagian sosial ini dia merupakan dualistik, ini dapat merujuk pada pembagian sosial yang jelas antara dua kelompok.
Seperti adanya perbedaan antara dualistik yang berbeda antara si kaya dan si miskin. Kemudian apalagi Pak? Antara kaum penguasa dan rakyat biasa. Ya. Kemudian atau kelompok etnis yang berbeda. Yang kedua, adanya namanya pemikiran dualistik. Ini biasanya mengacu ya pada cara berpikir dengan melihat dunia dalam kategori biner atau kontradiktif ya, seperti baik buruk, seperti hitam putih, atau benar salah. Kemudian yang ketiga, ada yang namanya struktur dualistik. Maksudnya apa? Beberapa struktur atau sistem di dalam sifat dualistik ini, misal terjadi sistem politik dengan dua partai mana yang paling dominan. Kemudian sistem ekonomi dengan dua kelas sosial yang kelasnya terpisah. Gitu. Dalam konteks sosial ini, dualisme ini atau dualistik ya, dikatakan ini dapat meningkatkan adanya ketegangan ya, atau konflik antar kelompok yang ada yang saling berlawanan gitu ya. Namun juga dapat beberapa kasus ya, dualisme juga menjadi dasar ya untuk memahami artinya adalah kompleksitas dunia dengan cara yang lebih sederhana lagi. Kemudian pertumbuhan ekonomi dikatakan di sini sebagai perkembangan kegiatan ya. Perkembangan kegiatan di dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksikan dalam masyarakat yang bertambah. Ini adalah PDB dalam suatu negara tahun 2013 misalnya sebesar 72.697,6 miliar. Dan pada tahun 2014 nah ini sebesar 78.144,4 miliar. Maka laju pertumbuhan ekonomi tahun 2014 ini dapat dihitung. Maka lajunya adalah 78.144,4 miliar dikurangi dengan 73.697,6 miliar dibagi 73.697,6 miliar dikalikan 100%. Berarti ketemunya adalah 6%. Ini artinya pertumbuhan ekonomi ya pada tahun 2013 ke 2014 ini meningkat sebesar 6%. Ini berapa macam peningkatannya? Kemudian, bagaimana berikutnya tentang pengukuran pertumbuhan ekonomi? Dengan laju pertumbuhan ekonomi, ini biasanya dihitung hanya untuk satu periode ya, dapat dihitung berdasarkan rumus RT-1, T ya, PDBT dikurangi PDB T-1 per PDBT min 1 kali 100%. Di mana R adalah pertumbuhan ekonomi, T-1 adalah pertumbuhan ekonomi tahun sebelumnya, T adalah pertumbuhan ekonomi tahun ini, PDBT adalah PDB tahun ini. Jika laju pertumbuhan ekonomi yang dihitung dalam satu periode ini lebih panjang atau lebih dari 1 tahun ya, ini harus menghitung tingkat pertumbuhan per tahun ya terlebih dahulu, lalu kemudian dirata-ratakan dengan menggunakan rumus compounding factor. TN sama dengan TO dalam kurung 1 plus R pangkat N-1. Di mana keterangannya R adalah laju pertumbuhan ekonomi rata-rata setiap tahun. N adalah jumlah tahun dihitung dari mulai tahun berapa sampai dengan tahun berapa. Kemudian TN adalah tahun ya terakhir periode. Kemudian TO adalah tahun awal periode. Kemudian 1 plus R pangkat N-1 sama dengan, itu artinya mencerminkan compounding factor yang ada. Ini ada contoh ya. Contoh PDB pada tahun 2010 sebesar 9.566,5 miliar. Dan PDB tahun 2016 dan selama 6 tahun ini dia turun jadi 6.000 ya, 6.753,4 miliar. Ini dalam jangka waktu 6 tahun.
Kenapa? Berapakah laju pertumbuhannya? Berarti laju yang terjadi dihitung. TN sama dengan TP dalam kurung 1 plus R pangkat R min 1. Berarti 1 plus R pangkat N min 1 sama dengan TN per TO. Berarti 1 plus R ya dalam kurung pangkat 6 min 1 sama dengan 9.566,5 dibagi T kali 6.753,4. Berarti ketemu 1 plus R pangkat 5 adalah 1,416545. Sehingga dihitung dengan diakarkan pangkat 5 di dalam tabel ketemunya adalah dia menurun sebesar 7,2%. Kemudian nih secara ini ya, berbagai macam teori yang digunakan dalam pertumbuhan ekonomi. Mulai dari pertumbuhan ekonomi secara klasik ya, dari teorinya dia mengatakan bahwa pertumbuhan ekonomi ini dipengaruhi oleh 4 faktor, yaitu jumlah penduduknya, kemudian jumlah barang modal yang kemudian luas tanahnya, dan kekayaan alam serta teknologi apa yang digunakan. Itu menurut teori pemahaman klasik. Kemudian menurut Harnor dan Domar, dia mengatakan bahwa perkembangan langsung dari teori makro atau Keynes jangka pendek nih, suatu teori makro jangka panjang ya. Aspek utama yang dikembangkan oleh teori Keynes ini adalah aspek yang menyangkut namanya peranan investasi. Kemudian ada lagi teori berikutnya, teori neoklasik yang mengatakan bagaimana Pak pertumbuhan penduduknya, bagaimana kapitalnya, bagaimana kemajuan teknologi dan output yang saling berinteraksi dalam proses pertumbuhan ekonomi. Kemudian teori berikutnya menurut Schamputer. Schamputer mengatakan bahwa motor penggerak perkembangan ekonomi adalah suatu proses yang ia beri nama inovasi dan pelakunya dan para inovator. Kemudian menurut Schampeter dia mengatakan bahwa lebih menarik dan lebih penting lagi Pak, kenaikan output yang bersumber dari perkembangan ekonomi. Perkembangan ekonomi ini dia merupakan output ya yang disebabkan oleh inovasi yang dilakukan oleh seorang wira swasta. Demikian pembahasan kita ya yang berhubungan dengan pertumbuhan ekonomi ya, pertumbuhan teori pembangunan dan pertumbuhan ekonomi. Oke, sampai sini sebelum saya buka sesi tanya jawab ya, sesi sharing, sesi diskusi, kita cek dulu presensinya ya. Bentar, saya buka akun Adlink dulu.
Oke ya, kita presensi dulu. Silakan dibantu ya temennya yang memang tidak tidak standby atau masih di jalan. Silakan. Dian Rahmat Nugraha, ada Dian? Dian Rahmat ada? Dian Rahmat ada nggak? Ada kabar kah? Ada kabar ya? Rohmat Hidayat. Rohmat Hidayat ada? Rohmat ada. Ada, Pak. Ada. Oke. Yuda Pratama. Yuda Pratama. Ada nggak Yuda Pratama? Gak ada ya? Haryanto. Hadir, Pak. Haryanto ada, oke. Sapitri Aliani. Hadir, Pak. Indah Karina Dwi Kanto. Hadir, Pak. Yusliani Muhajirin Fahrizal. Hadir, Pak. Teti Nopianti. Teti ada kabar? Biasanya izin bekerja, Pak. Izin kerja Pak Teti Pak. Oke. Suherman. Hadir, Pak. Andini Meliana Sari. Hadir, Pak. Muhammad Irfan. Hadir, Pak. Asep Septian. Hadir, Pak. Isnaini Awalia. Hadir, Pak. Saya ada. Halo, Pak. Ya. Pak Arif. Sorry, Pak. Untuk yang mahasiswa yang RPL itu kok namanya nggak ada ya, Pak ya? Belum disinkronisasi ya, Pak ya? RVL itu kan berarti mata kuliah yang sudah RVL sudah aman. Nah, cuma mata kuliah yang memang ikut itu berarti mata kuliah yang memang ibaratnya itu harus ikut karena memang belum Ya, belum benar, di RVL kan. Ya, yang ini yang sudah masuk sih, ini Pak. harus segera ini minta ke akademik ya agar nanti masuk ke FRS. Nanti dimasukkan ke dalam FRS-nya. Jadi biar nanti bisa ada di adlingnya. Gitu. Udah ada semua sih Pak sebenarnya. Sudah semua sih, Pak. Ini kita ada Juga udah di adling juga udah ada sih sebenarnya. Sama seperti yang mikro tadi, Pak, sebelumnya, Pak. Oh, Cuma di sini jadi tidak ada, Pak. oh tidak ada. Oh enggak, ini kan ada 2 kelas nih. Berarti ya baru ini kan baru sekelas yang saya panggil nih. Oh. Nih, Oke Pak. Nah, ini ada kelas kedua yang belum. Gitu. Makanya saya mastiin dulu. Pak, Yuda izin Pak. Yuda izin ya sebentar ya. Oke, kita perbaiki dulu ya. Oke. Ada lagi ya? Dian Rahmat, ini
beneran alfa atau ini? Beliau nggak ada informasi sih Pak. Nggak Biasanya minggu kemarin ada. Mungkin kerja juga kali ya. Ya, kalau ini minimal izin lah gitu. Jadi jangan saya tulis alfa gitu ya. Tapi konfirmasi, butuh konfirmasi ya untuk ininya. Oke, kelas kedua ya. Yang kelas kedua Wawan Sulistianto. Ada nggak Wawan? Ada Pak, maaf. Oke. Naila Latifa Zahra. Nila hadir, Pak. Oke. Kayaknya lagi di kereta kayaknya tuh suara-suaranya. Kemudian Era Setianingsih. Era izin, Pak. Izin Pak. Era Izin. izin. Ada keperluan. Ya, oke. Sally Mutia Nurifani. Hadir, Pak. Hadir. Hanuna Salsabila. Hadir, Pak. Stefani Anastasia. Hadir, Pak. Iko Dwi Maharini. Hadir, Bapak. Dewi Asti. Hadir, Pak. Dewi Asti, ada kabar? Hadir, Pak. Itu sepertinya terkendala mikrofon. Oke. Ada yang belum terabsen? Terpanggil? Ada. Ada Pak. Ada Pak. Harus dua orang sih, Pak. Manual dulu aja ya. Oke Pak. Jadi yang berarti tadi yang masuk yang masih berarti yang baru gabung ya, yang ikut dari RVL itu, berarti teman-teman nanti ini aja. Teman-teman absen manual, jadi nanti absen yang mikro sama makro ya. Tinggal list namanya aja. Mikro tadi ada sih, kita udah absen Pak, yang Bapak panggil juga tadi. Yang di grup Makronya mana? aja nih yang nggak ada. Iya maksudnya ngelis lagi di grup. Jadi list tanggal sekarang, mata Ini aja deh, kuliahnya. saya buatin aja ya. Oke, Pak. Di hari Sabtu, tanggal 4 Mei ya. Berarti ini yang Oke Pak. yang list kehadiran yang tidak ada aja, yang tidak ada di Adlink aja ya. Yang ada nggak usah ini ya, nggak usah isi ya. Ini di samping rumah saya soalnya berisik banget nih, kayaknya nggak efektif banget. Ini lagi acara ini. Saya kasih note di sini khusus ya. Yang belum tervalidasi FRS. Nah, boleh di list di situ ya, di grup ya. Jadi biar nanti bisa ini. Oke, yang baru gabung nanti tinggal ngikutin aja ya. Di Adlink nanti bahan-bahan juga akan saya lengkapi. Ini nanti akan saya inikan. Nah, teman-teman sekarang pertemuan kelima, berarti kita masih ada 2 pertemuan lagi ya. Nanti jika ada tugas yang sudah saya upload, nanti akan saya informasikan juga ya di grup ya. Berhubungan dengan perkuliahan kita untuk 1 semester ke depan ini. Silakan sampai sini. Silakan ada sharing atau pertanyaan, monggo dipersilakan. Cuma suaranya ada suara-suara sumbing dari sebelah nih. Grup mana ya Pak ya? Grup mata kuliah mikro makro. Belum ada Pak untuk format. Belum ada sih Pak di Ya. grup itu Pak. Anda punya grup mana emang? Kami dari Grup yang Pak. PE mikro makro K1 sampai K2 Pak. Kita yang Iya, dari itu. ini ya. Benar? Ada nggak? Kalau nggak saya coba saya ini deh. Kalau nggak ada, oke saya chatbox ya, chatbox di ini ya, di Jimit-nya ya. Oke. Nah, silakan join WA ya.
Monggo, silakan. Ada banyak Kak yang ini? Tinggal diklik aja nanti langsung gabung kok itu. Baik Pak, kita isi list aja Pak ya. Namanya saja Pak ya. Sebentar. Saya udah buat, cuma ini saya lupa ternyata kuota saya habis. Bentar, saya chat dulu. Saya gabung pakai WiFi dulu deh. Berarti dari saya nih, dari HP saya. Kayak udah nyampe tuh kayaknya. Jadi baru connect dia. Sorry. Oke, terima kasih Pak. Yuk, monggo. Monggo, ada pertanyaan? Kalau misalnya terlalu bising dan memang tidak ini, nggak apa-apa, nanti boleh chat, atau kalau enggak nanti kita bahas di pertemuan minggu depan ya. Karena ini lagi acara ini nih, lagi berisik-berisiknya. Suara saya kalah ya, karena mereka pakai speaker kan. Mas, tapi masih cukup jelas kok Pak. Cukup jelas ya. Iya. Boleh nggak apa-apa kalau ada sharing atau pertanyaan monggo. Silakan. Yang RVL itu ada berapa orang? Ada 10 Pak dari kami Pak. Ada 10 ya? Iya Pak. Ini jangan bikin lagi kedua tuh, itu jangan, ngopinya satu aja. Nanti biasa itu aja, kalau ini minta divalidasi aja, mungkin karena masih ini ya ke akademik ya. Nanti bisa hubungin nanti siapa di akademiknya, nanti biar diinikan ke rektorat ya. Nanti saya bantu ini ke ini deh. Biasanya kalau teman-teman sudah dapat akun Edlink sudah dapat belum? Email Pertiwi sudah dapat? Udah Pak. Sudah dapat ya? Sudah Pak. Oke, mudah-mudahan minggu depan sudah clear ya, jadi bisa gabung ya. Jadi Iya, tadi di mikro sih kita masih bisa Pak, Bapak absen. Memang pas di makronya aja nggak ada Pak. Oh, berarti di makronya yang belum divalidasi kalau gitu. Sebenarnya kan kalau misalnya divalidasi, nggak apa-apa sih, mungkin ini bagian akademik aja yang belum mengklik aja sebenarnya sih. Nggak apa-apa, nggak masalah.
nanti saya coba komprim ke bagian akademik ya. Nanti akademik yang kampus C nanti saya komprim deh. Mungkin teman-teman sudah ngisi cuma belum divalidasi. Gak apa-apa. Nanti saya bantu ya. Jadi biar minggu depan teman-teman sudah ada absennya di mata kuliah makronya. Mohon maaf Pak, tadi sih sudah sempat info ya. Infonya nanti minta sinkronisasi aja Bu supaya namanya masuk, info dari Pak Ade sih begitu sih Pak. Oh, dari Pak Ade sudah. Oke, Iya. saya bantu sinkron bisa kok. Sebentar, saya bantu sinkron ya. Ya, ekonomi mikro makro. Dosen juga sebenarnya bisa sih bantu sinkron aja. Saya sinkron aja biar ini. Oke. Ada lagi main sama kucing ya. Kita sinkronis nggak ini nih? Masih sama. Berarti memang kalau ini belum divalidasi dari sananya. Bapak Biasa. kemungkinan nggak ngambil KRS-nya mungkin Pak untuk mata kuliah makro. Kalau Coba misalnya validasi biasanya seluruhnya sih, sih Pak. Pak. Oh gitu. Ada sih, di KRS-nya ada sih. KRS KRS-nya sudah ada. itu. Saya daftar. Nah, biasanya kalau udah ngambil semuanya dimasukin terus minta validasi, biasanya otomatis seluruhnya terdaftar gitu. Nggak satu-satu itu. Berarti nanti saya follow up ke Pak Ade aja kali ya. Boleh. Ke Pak Ade Ya aja. boleh Baik. ke pihak akademiknya Thank coba. you Pak, thank you. Terima kasih Pak. Iya. Nggak apa-apa, nggak masalah sih. Saya sih ini aja nanti ya Iya. absensi itu bisa saya edit kok. Nggak apa-apa, Iya. nggak masalah. Jadi Makasih, nggak Pak. usah khawatir. Nggak usah khawatir. Absen juga itu bisa diedit kok. Jadi teman-teman nggak usah terlalu ini gitu. Yang penting nanti ngelis aja. Nanti ketika minggu depan nanti bisa saya absen saya edit di minggu sebelumnya boleh. Nggak masalah. Nah itu sebenarnya kalau sudah saya sinkron gitu harusnya muncul. Harusnya secara otomatis tuh. Berarti memang belum divalidasi dari sana. Kalau itu bagian puskom ya, bagian akademik ya, nanti dihubungi aja, nggak masalah. Kita masih sampai dengan UTS, kita masih banyak ya, beberapa juga yang masih belum selesai gitu. Ya nggak masalah lah, sambil berjalan aja. Gitu ya.
Ini yang ngisi list baru 6 orang ya yang hadir ya. Ada Indra Ariwibowo ya, Muhammad Ihzan, Muhammad Ruri, Ahmad Haryono ya, Fitria Nur Hasana, sama Ahmad Julkarnain ya. Ada Iya, lagi Pak. nggak? Hanya 6 aja yang hadir. Ada yang sedang isi lagi, Pak. Ya ada Pak, lagi proses Pak. Enggak. Nanti saya bantu hari Senin lah. Kalau ketemu Pak Ade nanti saya sampaikan. Oke, kita tutup ya sampai di sini ya. Sudah azan zuhur ya. Kita persiapan untuk sholat zuhur ya. Yang mau istirahat ya. Karena saya nanti jam 12 ada meeting lagi sama Bu Warek nih. Jam 12.15 gitu ya. Oke, terima kasih untuk hari ini. Kita tutup ya perkuliahan kita di sesi kedua ini ya. Dan ucap alhamdulillahirabbil alamin. Kita tutup bersama-sama dan kita akhiri ya dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih. Terima kasih Pak.